Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini dua lembaga yang menjadi di mana tempat para aktivis berkumpul, Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan mitra kerjanya. Jadi kalau semisal hari ini kok gelem dikumpul sampai Gus Habib, kok gelem di ojo-ojo di kondisi dan lain-lain buatan ini karena memang tidak sengaja saja memang komisi kita di komisi 2 dan juga mitra kerja saya adalah panjenengan semuanya. Anggota komisi 2 ini juga akan melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu adalah salah satu fungsi yang melekat pada anggota DPR. Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kami undang pula bergabung bersama kami Wakil Rektor 3 Universitas Kiai Haji Abdul Halim, Bapak Dr. Afan Hasnan Mubarok MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Ketua KPU Bawaslu Mojokerto, yang saya hormati Pak Afan Hasnan Mubarok selaku pemateri dari akademisi, yang saya hormati seluruh jajaran komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota PPK Panwascam se-Kabupaten Mojokerto. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini dua lembaga yang menjadi di mana tempat para aktivis berkumpul, Bapak Ibu. Karena sejarahnya para aktivis-aktivis inilah yang dulu paling giat dan juga menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan demokrasi di negara kita ini, Bapak Ibu. Jadi memang jika hari ini kita melihat wajah-wajah teman-teman aktivis baik di KPU maupun Bawaslu, itu harapan besar bagi Bapak Ibu semuanya, karena negara mempercayai kepada panjenengan semuanya yang kita anggap paling netral dan juga paling kompeten untuk menangani masalah kepemiluan. Jadi Bapak Ibu, mungkin supaya tidak terlalu panjang, saya hanya bercerita saja sedikit. Saya mulai pelantikan presiden, itu nomenklatur kementerian yang baru sudah keluar. Di situ para anggota DPR mulai untuk dimasukkan ke dalam masing-masing komisi. Saya ini termasuk yang paling tidak paham dengan komisi 2, tapi tidak tahu lalu kemudian partai mempercayai saya untuk duduk di komisi 2. Karena apa, Bapak Ibu? Biasanya rata-rata yang di komisi 2 ini background yang latar belakangnya itu mantan kepala daerah, mantan bupati, mantan wali kota, mantan gubernur, atau kalau tidak biasanya politisi-politisi senior yang ada di komisi 2 ini. Karena di sini tempat, mohon maaf, bagaimana demokrasi itu diperjuangkan, Bapak Ibu. Jadi setelah saya mendapatkan tugas di komisi 2, karena memang ini momentumnya pilkada, jadi komisi kita yang paling sibuk. Saya sendiri mohon maaf mendapat acara atau mendapat tugas terkait kolaborasi dengan KPU RI tentang Sosdikli ini, sosialisasi pendidikan pemilih. Agak bingung saya mengatur jadwal waktunya, karena Senin hari Selasa kita melakukan RDP dengan masing-masing PJ gubernur dan juga PJ wali kota dan bupati se-Indonesia. Jadi satu persatu kita kirim untuk datang ke komisi 2, baik itu gubernur dan para PJ-PJ wali kota dan bupati, kita hadirkan di komisi 2 se-Indonesia, Bapak Ibu.
terkait apa? Terkait aspirasi dan juga masukan yang ada di Komisi 2 kaitannya dengan netralitas ASN, netralitas penyelenggara dan lain-lain. Nah, ini yang sedang kita kebut. Mudah-mudahan sebelum masa tenang ini sudah selesai semuanya, karena di hari Rabu, Kamis, Jumat kita itu ada kunjungan spesifik Bapak Ibu ke masing-masing wilayah, masing-masing provinsi. Kemarin saya habis dari Sumut melihat kesiapan dan juga apa saja yang terjadi di sana di Provinsi Sumatera Utara, kemudian ke Banten dan lain-lain. Sampai kita itu untuk mengejar itu membagi 3 tim. Jadi 45 anggota Komisi 2 ini kita bagi menjadi 3 tim untuk setiap minggu melakukan kunjungan kerja spesifik ke masing-masing provinsi, karena memang waktunya sudah terbatas. Nah, ini Bapak Ibu, sampai dengan sosialisasi ini saya minta ke Mas Rizky yang TA saya, Mas, ini jadwalnya gimana baiknya, karena menyisipkan waktu untuk pulang ke dapil juga kita kebingungan. Akhirnya kita ambil waktu, sudah Gus, kita pulang pergi saja. Jadi Gus nanti berangkat pagi, sore kembali ke Jakarta, karena memang hari Senin besok saya ada RDP lagi Bapak Ibu di Komisi 2 dengan Kemendagri dan juga para pejabat PJ Gubernur dan juga PJ Bupati Wali Kota. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengharapkan kerjasama kolektif dari panjenengan semuanya, bahwa kita berkomitmen sama-sama mensukseskan pilkada serentak ini Bapak Ibu. Karena apa? Dunia sedang melihat kita bahwa pilkada serentak ini baru terjadi di Indonesia. Ini belum ada sebelumnya Ibu. Jadi memang sukses atau tidaknya pilkada nanti ini kira-kira ngapunten nggih panjenengan ikhlas sebagai pahlawan-pahlawan demokrasi yang nantinya diharapkan betul-betul bisa memperjuangkan suara rakyat. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan ada pemateri juga dari unsur akademisi dan juga dari mungkin nanti dari Bawaslu juga akan menyampaikan terkait dengan persiapan pilkada, karena tidak tahu katanya informasinya jarang-jarang KPU dan Bawaslu bisa kumpul bareng-bareng nih Pak Ketua nih. Nah ini menjadi forum yang insya Allah bisa mempersatukan kita, bagaimana komitmen kita bersama-sama untuk menyukseskan pilkada serentak ini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ngapunten, dinamika pileg pilkada insya Allah kami sebagai sebagai aktor-aktor politik yang memang menjadi saksi sejarah, tahu di dalamnya apa saja yang terjadi. Nah ini jangan sampai nanti di dapil saya, dapil 8 khususnya Kabupaten Mojokerto di mana saya tinggal, nanti mendapatkan catatan-catatan yang kurang baik, meninggalkan legasi yang kurang baik. Jadi harapannya para teman-teman dari penyelenggara ini terus Pak Ketua KPU itu kenceng, ngoten nggih. Pokoknya aja tolak-tolak kanan kiri kenceng, jangan sampai ngapunten, mohon maaf bermain-main, karena pilkada ini lebih resisten Pak Ketua dibandingkan beban kerja pileg. Walaupun pileg itu beban kerjanya lebih besar, tapi ngapunten, resikonya itu lebih besar daripada pileg Bapak Ibu kalau pilkada, karena pilkada ini benturannya sangat keras, karena hanya ada 2 pasangan calon, lalu kemudian ngapunten pilihannya kalau tidak A ya B kan wonten mawon. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau teman-teman juga menyampaikan aspirasi itu Gus, dewe kita di penyelenggara bayaran gak sepiro diantemi wong akeh terus kan wonten piye. Tambah nek ditambahi bahaya ini. Jadi itu Bapak Ibu tidak ditambahi mangke mawon. Bapak Ibu berikutnya nanti
sering-sering saja Bapak Ibu berkoordinasi. Tentu kami yang di Komisi 2 juga tidak menutup mata dan telinga apa yang menjadi keluh kesah dari teman-teman penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, karena memang kebetulan KPU Bawaslu ini menjadi mitra kerja kami. Unsur dari kepemiluan itu lengkap di Komisi 2, ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada DKPP. Nah, kalau DKPP ini berkaitan dengan pelanggaran yang dibuat oleh teman-teman dari unsur penyelenggara sendiri. Kemudian di luar kepemiluan kami ada mitra kerja dengan Kemendagri, lalu ada Menpan RB, dan yang satunya agak tidak nyambung dengan kepemiluan yaitu Kementerian ATR BPN Bapak Ibu. Nah, ini kalau jenengan butuh sertifikat tanah gitu. Nah, itu sakit Bapak Ibu, makanya kalau urusi kan sebagai aspirasi panjenengan. Nah, PTSL bahasanya. PTSL itu yang belum disertifikat. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu perkenalan dari saya selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena insya Allah panjenengan lebih paham daripada saya, karena panjenengan langsung yang terjun di lapangan. Cuman niku Bapak Ibu, kadang jadi penyelenggara itu niku wow, gaji gak setiro tapi fitnahnya akeh amat. Makanya terkadang saya juga ngapunten, teman-teman ini juga kasihan. Yang paling benar adalah ketika kita melakukan tugas-tugas kita dalam kepemiluan itu betul-betul menjaga integritas Bapak Ibu, sehingga tidak ada nanti fitnah-fitnah atau berita yang kurang baik menyesat kepada panjenengan dan juga kita semua. Saya pun sama sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, pasti banyak orang yang mencurigai saya. Apa Gus Habib kok nang Komisi Loro, ojo-ojo kondisi sembarang kalir kan wonten niku Bapak Ibu. Tapi bagi saya tidak masalah mau difitnah seperti apapun, karena yang saya lakukan ya saya tetap menjaga integritas saya. Saya tidak, mohon maaf, seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang memfitnah dan lain-lain. Dan juga saya sebagai anggota Komisi 2 DPR RI menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kata teman-teman yang ngapunten hari ini tidak jadi, itu ya nek gak ono nguluni ya setengah arah dipilih karena nilai renai mandek kan nonton Bapak Ibu. Cuman ya itu menjadi tantangan kita semua sebetulnya, bagaimana ke depan demokrasi kita itu betul-betul sehat dan masyarakat mulai sadar bahwasanya memilih calon pemimpin itu harus berdasarkan track recordnya, pengalamannya, dan juga visi misinya, bukan lagi melihat hal-hal yang bersifat nomor pirowani piro atau jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin bisa disampaikan oleh narasumber yang lain. Yang jelas ini saya jadikan forum silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, baik dari BPK maupun dari Panwascam, sehingga ke depan kalau semisal kita butuh koordinasi dan lain-lain, panjenengan juga bisa langsung menyapa saya Bapak Ibu. Karena apa? Anggota Komisi 2 ini juga akan melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu adalah salah satu fungsi yang melekat pada anggota DPR, tergantung komisinya, tidak sesuai dengan mitra kerjanya. Jadi kalau semisal hari ini kok gelem dikumpul ambek Gus Habib, kok gelem di ojo-ojo di kondisino dan lain-lain buatan ini, karena memang tidak sengaja saja memang komisi kita di Komisi 2 dan juga mitra kerja saya adalah panjenengan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.